Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Suaibi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan database sistem informasi yang saya buat. Sistem informasi ini berjudul reservasi hotel. Sistem informasi ini digunakan untuk pemesanan hotel. Nah, sebelumnya sistem informasi ini saya beri nama Hotel Al Hasan. Nah, di sini bisa kita lihat nama database-nya saya beri nama Hotel Al Hasan. Nah, di dalam database terdapat 5 tabel, yakni yang pertama tabel customer atau konsumen, yang kedua ada tabel room atau kamar, yang ketiga ada tabel service atau layanan, yang keempat ada tabel transaksi, dan tabel user atau pengguna. Nah, di sini ada tabel migration dan password. Nah, ini bawaan dari Laravel-nya. Nah, yang pertama saya tunjukkan untuk tabel customer. Nah, di strukturnya ini terdapat 10 field. Yang pertama ada ID, nama, gender atau jenis kelamin, age atau umur, kemudian profesi, address atau alamat, kontak, email, create add, dan update add. Nah, di sini ID sebagai primary key yang bertipe data big integer dengan panjang 20. Kemudian nama dari customer atau konsumennya. Tipe datanya char dengan panjang 100. Kemudian gender atau jenis kelamin, tipe datanya enum dengan pilihan L dan P atau laki-laki dan perempuan. Kemudian ada age atau usia, bertipe data char dengan panjang 10. Kemudian profesi bertipe data char dengan panjang 80. Selanjutnya ada address atau alamat bertipe data char dengan panjang 255. Kemudian kontak bertipe data char dengan panjang 15. Email bertipe data char dengan panjang 100. Kemudian create add dan update add bertipe data timestamp. Nah, untuk create add dan update add ini digunakan untuk ketika nanti akan muncul waktu kapan dibuat dan kapan diupdate. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke tabel rooms atau kamar. Nah, di strukturnya terdapat 7 field. Yang pertama ada ID, nama dari kamar, kemudian image atau gambar, type atau tipe room, kemudian ada rate atau tarif, kemudian create add dan update add. Nah, di sini ID sebagai primary key yang bertipe data big integer dengan panjang 20. Kemudian nama bertipe data char dengan panjang 50. Lalu image atau gambar bertipe data varchar dengan panjang 255. Kemudian tipe bertipe data char dengan panjang 50. Kemudian rate atau tarif bertipe data in dengan panjang 11. Dan create add dan update add bertipe data timestamp. Selanjutnya pada tabel service. Nah, di struktur tabel service atau layanan ini terdapat 5 field. Yang pertama ada ID, nama, price atau harga, kemudian create add dan update add. Nah, di sini ID sebagai primary key yang bertipe data big integer
dengan panjang 20. Kemudian nama dari layanan atau service bertipe data char dengan panjang 50. Lalu harga bertipe data in dengan panjang 11. Kemudian create add dan update add bertipe data timestamp. Nah, selanjutnya pada tabel user atau pengguna. Nah, di strukturnya ini terdapat 9 field. Yang pertama ada ID, kemudian nama, email verified, password, position, remember token, create add dan update add. Nah, di ID ini terdapat primary key yang sebagai primary key yang bertipe data big integer dengan panjang 20. Kemudian nama dari user bertipe data varchar dengan panjang 255. Kemudian email bertipe data varchar dengan panjang 255 yang sebagai foreign key. Kemudian email verified bertipe data timestamp. Password bertipe data varchar dengan panjang 255. Position bertipe data enum dengan pilihan administrator, reservation, dan supervisor. Kemudian remember token bertipe data varchar dengan panjang 100. Create add dan update add bertipe data timestamp. Selanjutnya yang terakhir pada tabel transaksi. Nah, di struktur tabel transaksi terdapat 10 field, yakni yang pertama ada ID, user ID, customer ID, room ID, service ID, check-in date, check-out date, total cost, create add dan update add. Nah, di sini ID sebagai primary key yang bertipe data big integer dengan panjang 20. Kemudian ada user ID yang sebagai foreign key bertipe data big integer dengan panjang 20. Kemudian customer ID yang sebagai foreign key bertipe data big integer dengan panjang 20. Kemudian room ID yang sebagai foreign key bertipe data big integer dengan panjang 20. Kemudian service ID yang sebagai foreign key bertipe data big integer dengan panjang 20. Kemudian check-in date yang bertipe data date dan check-out date bertipe data date. Total cost atau total harga itu bertipe data integer dengan panjang 11. Dan create add dan update add bertipe data timestamp. Nah, di sini ada foreign key yang digunakan untuk merelasikan pada masing-masing tabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan relasi database-nya. Nah, bisa kita lihat di sini relasi untuk database-nya. Nah, yang pertama pada tabel customer atau konsumen. Nah, di sini ID yang sebagai primary key yang terhubung pada tabel transaksi yang ada pada customer ID yang sebagai foreign key. Nah, di sini saya menggunakan relasi one to many. Nah, jadi setiap transaksi hanya bisa memilih satu customer atau konsumen. Nah, jadi customer ID ini diambil dari ID yang ada pada tabel customer atau konsumen. Nah, berikutnya pada tabel service. Nah, di sini ID yang sebagai primary key yang terhubung pada tabel transaksi yang ada pada service ID ini yang sebagai
foreign key-nya. Nah, di sini sama, saya menggunakan relasi one to many. Nah, jadi setiap transaksi hanya bisa memilih satu service atau layanan. Nah, service ID ini diambil dari ID dari tabel service ini. Nah, selanjutnya user, sama seperti tabel customer dan service, menggunakan relasi one to many. Nah, jadi di sini ID yang sebagai primary key yang terhubung pada user ID di tabel transaction yang sebagai foreign key-nya. Nah, setiap transaksi di sini hanya bisa memiliki satu user. Selanjutnya pada tabel room atau kamar, di sini terdapat ID yang sebagai primary key-nya yang terhubung pada tabel transaksi yang ada pada room ID. Nah, di sini room ID pada tabel transaksi bersifat foreign key. Nah, jadi room ID ini diambil dari ID yang ada pada tabel room. Jadi setiap transaksi hanya bisa memilih satu room. Nah, satu room itu bisa digunakan banyak transaksi. Oke, jadi seperti itu relasi database SI saya. Sekian penjelasan database sistem informasi yang saya buat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.